Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu di kelas 10 IPA? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Baik, di pertemuan pertama kali ini Bu Nurul akan membahas materi ruang lingkup biologi. Silahkan disimak videonya. Yang akan kita bahas di KD 3.1, yang pertama ada objek kajian biologi, yang kedua ada tingkat organisasi kehidupan, yang ketiga ada cabang ilmu biologi, yang keempat ada metode ilmiah, dan yang terakhir ada prinsip keselamatan kerja. Selanjutnya kita bahas dulu nih bunyi KD dan juga tujuan pembelajarannya. Ayo silahkan dibaca, dicermati ya. Jadi apa saja yang harus kalian pahami itu diingat-ingat. Sebelum bahas lebih lanjut, teman-teman harus tahu dulu nih, apa sih biologi itu? Ada yang tahu? Iya, jadi biologi itu berasal dari kata bios dan logos. Bios yang berarti makhluk hidup atau kehidupan, logos yang artinya ilmu. Jadi biologi itu dapat diartikan biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup atau tentang kehidupan gitu. Yang hidup tuh apa saja sih? Nah, ini yang disebut sebagai objek kajian biologi gitu. Jadi yang dibahas di biologi itu tentang makhluk hidup. Makhluk hidup itu contohnya ada manusia, ada tumbuhan, ada hewan, ada yang lain? Yang makhluk halus, bukan setan ya. Jadi mikroorganisme itu juga termasuk makhluk hidup. Selanjutnya kita akan bahas tentang karakteristik makhluk hidup. Kenapa sih misalnya kayak kita manusia, kemudian tumbuhan, hewan itu bisa dikatakan makhluk hidup. Nah, ternyata mereka memiliki karakteristik yang sehingga mereka bisa disebut sebagai makhluk hidup. Nah, yang pertama karakteristiknya ini yaitu tersusun dari sel. Jadi tubuh kita ini tersusun atas banyak sel. Selnya kecil-kecil. Jadi unit struktural penyusun tubuh makhluk hidup itu namanya sel ya. Kemudian yang kedua, makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ya enggak, kalian mengalami atau tidak? Dari bayi, kemudian sekarang menuju dewasa tentunya mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Jadi pertumbuhan itu merupakan proses perubahan biologis makhluk hidup gitu ya, yang dibuktikan dengan bertambahnya jumlah, kemudian massa dan juga volume sel, yang mana sifatnya itu kuantitatif atau bisa diukur dan bersifat irreversibel atau tidak bisa kembali seperti semula. Contohnya apa sih Bu pertumbuhan itu? Contohnya tinggi badan kita. Nah, itu pertumbuhan. Ketika kita tingginya naik itu berarti kita mengalami pertumbuhan. Nah, kemudian untuk perkembangan itu sendiri merupakan proses menuju kedewasaan. Jadi dia mengiringi proses pertumbuhan tadi. Nah, jadi biasanya dibuktikan dengan matangnya fungsi organ. Kemudian sifatnya kualitatif dan dia bersifat reversibel. Kualitatif itu artinya tidak dapat diukur atau dia dapatnya dideskripsikan. Kemudian reversibel artinya dia dapat kembali seperti semula. Contoh perkembangan itu yang seperti apa? Misalnya nih, kalian sekarang sudah menuju fase remaja gitu ya. Kemudian tanda-tanda kelamin sekundernya sudah muncul. Mungkin untuk yang laki-laki suaranya sudah membesar, dadanya sudah mulai membidang, ya enggak? Kemudian untuk perempuan misalnya payudaranya membesar, kemudian mengalami menstruasi dan masih banyak ciri lainnya seperti itu contohnya. Jadi sampai di sini bisa membedakan ya perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan. Kalau misalnya kalian mau lihat lebih lanjut, kalian boleh cek video Bu Nurul di kelas 12 terkait materi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, selanjutnya yang ketiga ini makhluk hidup itu melakukan metabolisme gitu ya. Jadi dalam tubuh kita ada yang namanya proses metabolisme. Salah satu contohnya, nah ini materinya juga akan kita bahas di kelas 12 nanti. Ini ketika kita makan, nah makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita nantinya akan kita ubah menjadi energi. Nah, itu salah satu contoh metabolisme yang terjadi di tubuh kita gitu ya. Nah, selanjutnya itu makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Rangsangannya bisa berupa sentuhan, adanya cahaya, kemudian adanya
sinar matahari termasuk cahaya ya. Kemudian adanya perubahan suhu gitu ya. Misalnya nih pada putri malu tuh, daun putri malu ketika dia disentuh dia akan menguncup, itu salah satu contoh dia peka terhadap rangsang. Karakteristik yang selanjutnya itu mampu bereproduksi. Misalnya pada tumbuhan itu ditandai dengan sudah dapat menghasilkan bunga dan juga buah. Kemudian pada manusia tentunya bisa menghasilkan anak gitu. Ketika kalau pada perempuan sudah bisa menstruasi, artinya sudah organ reproduksinya sudah matang ya, dan juga bisa menghasilkan anak gitu. Dan yang terakhir karakteristiknya itu makhluk hidup mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Selanjutnya kita akan bahas tentang tingkat organisasi kehidupan. Jadi penyusun kehidupan kita ini dimulai atau diawali dari molekul, kemudian ada sel, ada jaringan, kemudian ada organ, ada sistem organ, organisme atau individu, ada populasi, ada komunitas, setelah komunitas ada ekosistem, dan ada bioma. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada molekul. Molekul ini merupakan dua atom atau lebih yang berikatan dengan kuat, kemudian bermuatan netral dan stabil. Molekul juga diartikan sebagai penyusun terkecil dari suatu zat. Nah, contohnya dari molekul salah satunya ini seperti karbohidrat. Yang kedua, sel. Sel ini adalah unit struktural dan fungsional penyusun tubuh makhluk hidup. Unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup ya. Nah, ini sudah Ibu tampilkan contoh, ada contoh sel tumbuhan dan juga sel hewan. Selanjutnya ada jaringan. Nah, jaringan ini merupakan sekelompok sel yang membentuk struktur tertentu dan memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Contohnya ada jaringan otot lurik atau otot rangka. Nah, ini fungsinya untuk menggerakkan rangka-rangka kita yang bisa membuat rangka kita bergerak karena adanya otot lurik. Yang selanjutnya ada organ. Jadi sekelompok jaringan nantinya akan membentuk suatu organ dan memiliki fungsi tertentu. Ini contohnya ada paru-paru, ada hati, ada ginjal, dan ada jantung yang digunakan untuk mengedarkan darah yang ada pada tubuh kita. Organ akan ada yang namanya sistem organ. Jadi sistem organ ini merupakan kumpulan dari beberapa organ yang membentuk suatu sistem gitu yang bisa bekerja dengan baik. Nah, ini Ibu cantumkan ada sistem organ. Di sini gambarnya sistem pernapasan gitu. Jadi ada organnya, ada hidung, kemudian ada faring, ada laring, ada trakea. Nah, di situ ada bagian-bagian paru-paru yang bisa membentuk yang namanya sistem pernapasan gitu. Kalau misalnya tidak ada salah satu bagiannya, nanti sistem pernapasan kita tidak bisa bekerja dengan baik. Di atasnya ada organisme atau individu. Jadi setelah tersusun beberapa sistem organ tadi, nantinya akan membentuk organisme atau satu kesatuan makhluk hidup yang utuh gitu. Itu disebut individu atau organisme. Nah, ini Ibu contohkan, ini ada jerapah. Nah, kita juga nih manusia, satu manusia ini sama dengan satu organisme atau satu individu gitu ya. Setelah individu, di atasnya ada sekelompok makhluk hidup sejenis gitu ya, yang hidup di suatu tempat. Nah, itu disebutnya sebagai populasi gitu ya. Jadi populasi ini di suatu tempat hidup sekelompok makhluk hidup dengan jenis yang sama. Ini contohnya ada sekelompok jerapah. Yang selanjutnya, nah ini adalah komunitas. Komunitas ini kumpulan dari beberapa jenis kelompok makhluk hidup yang tinggal dalam satu tempat gitu ya. Nah, coba nih teman-teman, ini adalah Ibu beri satu pertanyaan sebagai bentuk presensi. Coba sebutkan ada makhluk hidup apa saja yang tinggal dalam komunitas ini. Oke? Silakan dijawab di kolom komentar. Selanjutnya ada ekosistem. Nah, ekosistem ini adalah sebuah komunitas yang mana dia berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi ada komponen biotik, komponen yang hidup yang berinteraksi dengan komponen abiotik.
yang tidak hidup. Ini ada ikan gitu ya, yang hidupnya di air. Air komponen tidak hidup ya kan. Nah kemudian nanti juga ada udara. Nah itu disebutnya sebagai ekosistem. Dan yang terakhir ini ada bioma. Bioma ini meliputi daerah yang luas. Nah, kemudian di sini ada berbagai ekosistem yang saling berinteraksi dengan lingkungannya dan biasanya dia tuh khas gitu ya. Kalau bioma itu ada bioma, contohnya ini di sini ada bioma gurun. Nah, tadi jadi teman-teman, selain satu pertanyaan tentang komunitas tadi, untuk presensinya Ibu beri tambahan satu pertanyaan lagi. Jadi masing-masing teman-teman silahkan menyebutkan bioma yang lain selain bioma gurun. Contohnya bioma ada apa saja sih gitu ya. Jadi kalian misalnya menyebutkan satu tapi yang lain jenis biomanya. Oke. Oke, nah sekarang kita masuk ke materi yang terakhir tentang cabang-cabang ilmu biologi gitu. Jadi ilmu biologi ini apabila dibedah lebih lanjut ini memiliki beberapa cabang-cabang ilmu gitu ya. Nah ini ada banyak macamnya, di sini Ibu cantumkan, jadi silahkan dibaca. Nah ini kalau perlu jadi dihafal ya macam-macam cabangnya. Nanti sewaktu-waktu mungkin bener bisa video call ataupun pada saat Zoom meeting nanti bener akan tanyakan terkait cabang-cabang ilmu biologi yang sudah Ibu berikan. Nah kalau misalnya referensinya dari video ini kurang, kalian bisa membaca di buku cetaknya. Oke. Baik teman-teman, anak-anak Ibu, terima kasih sudah memperhatikan menonton video Ibu hari ini. Semoga materi yang Ibu berikan dapat bermanfaat dan juga mudah untuk dipahami. Apabila ada pertanyaan, boleh dicantumkan di kolom komentar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat fardu dan juga sholat sunnahnya di rumah.